selamat datang kembali di YouTube saya. Jadi hari ini kita mau pengabdian lagi. Nah, tapi beda dengan pengabdian sebelumnya ya. Kita akan pergi ke daerah Tuntang kali ini. Nah, seperti apa pengabdian yang akan kita lakukan hari ini? Mari kita simak videonya bersama-sama. Ya, di sini timnya ada saya sendiri. Nah, kemudian ada Bu Asri di sini. Kemudian ada Siva di sini, kemudian ada Pak Toleh. Kita dibantu dua mahasiswa, ada Mas Eva dan Mas Ian di belakang. Say hi, halo. Iya, nanti kita akan perjalanan ke Tuntang untuk melakukan pengabdian yang kedua di semester ini. Ya, jadi kita sudah mulai perjalanan menuju lokasi pengabdian. Tapi kenapa kira-kira kita pengabdian terus? Di sini sudah ada Bu Kaprodi. Ibu, kenapa kita pengabdian terus, Bu? Baik, jadi kenapa kita harus pengabdian terus gitu ya, Bu Santi? Kembali lagi, jadi mengingatkan bahwa kewajiban dosen itu adalah tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen itu wajib mengajar ya. Kita punya tuntutan kinerja di pendidikan. Kemudian yang kedua punya tuntutan kinerja di penelitian. Kemudian yang ketiga tuntutan kinerja di kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah, tuntutan kinerja ini itu dinilai setiap semester gitu, Bu Santi. Kalau mengajar itu jelas ya, jadi ada kinerja mengajar semester ganjil dan semester genap gitu ya, setiap semester. Kemudian kalau kinerja penelitian itu setiap semester paling tidak satu orang dosen ini menghasilkan 2 publikasi. Jadi kinerja penelitian itu tidak diukur berdasarkan banyaknya laporan penelitian yang dibuat oleh dosen ya, tapi kinerjanya diukur berdasarkan publikasi yang sudah dihasilkan oleh dosen. Kemudian untuk kinerja pengabdian kepada masyarakat, paling tidak satu dosen ini memiliki satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semesternya. Itu maka kembali lagi tadi ya ke pertanyaan kenapa kok pengabdian terus pengabdian lagi gitu, karena memang kita dituntut untuk berkinerja gitu, Bu Santi. Oke, jadi gitu ya, karena kewajiban dosen itu tridharma dalam satu semester minimal 1 kali pengabdian dan minimal 2 kali publikasi dalam 1 tahun. Iya, sekarang kita sudah masuk tol Semarang-Ungaran untuk selanjutnya menuju ke lokasi pengabdian. Oke, kita sekarang sudah sampai di Desa Delik. Sekarang kita ada di kantor balai desanya. Kita mau ketemu dengan kepala desanya dulu untuk diskusi awal rencana pengabdian yang akan dilakukan. Yuk. Diskusi awal ini digunakan untuk menggali kebutuhan dari masyarakat Desa Delik. Di diskusi ini dilakukan bersama kepala desa dan beberapa perwakilan dari perangkat Desa Delik. Atas gangguannya untuk partisipasinya Ya, jadi kita sudah selesai berdiskusi tentang kebutuhan desa, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Delik. Nanti kita bantu fasilitasi dalam kegiatan pengabdian ini. Ya, setelah ini kita akan menuju ke lokasi pengabdian untuk melakukan pengukuran yang akan dijadikan salah satu dasar dalam perencanaan dari kegiatan pengabdian ini. Jadi kita sudah sampai di lokasi pengabdian. Jadi daerah ini nanti yang akan direncanakan menjadi sebuah kawasan UMKM sesuai dari kebutuhan masyarakat tadi. Nah, sekarang kita mau tanya sebenarnya apa yang akan kita lakukan di sini. Di sini sudah ada rekan saya, ada Pak Hasan di sini. Oke, Pak Hasan, tadi dari hasil diskusi apa yang akan kita lakukan di kegiatan pengabdian ini? Rencananya dari pihak Desa Delik ada lahan yang nanti akan dimanfaatkan untuk kegiatan UMKM, yang mendukung kegiatan UMKM lebih tepatnya. Jadi nanti ada 2 bagian, 2 area. Yang di area ini akan digunakan untuk tempat parkir dan kolam. Rencananya akan dibuat kolam dan gazebo. Sedangkan yang di seberangnya, di seberang situ nanti akan digunakan untuk area
UMKM. Jadi semacam pasar UMKM seperti itu. Jadi rencananya di area sini untuk parkir sekaligus untuk menampung yang bisa digunakan untuk menampung bis. Karena dekat sini di sebelumnya di sana ada tempat wisata yakni Gua Maria. Oke, jadi tadi kita sudah tahu ya kebutuhan dari masyarakat berdasarkan hasil diskusi dengan perangkat desa. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa yang akan kita lakukan cukup banyak. Cuman karena keterbatasan waktu, kira-kira apa yang akan kita lakukan di sekarang ini? Kita tanya Bu Siva yuk. Bu Siva, tadi kan dari hasil diskusi kita tahu bahwa kebutuhan masyarakat cukup banyak ya Bu. Sementara kan waktunya terbatas. Kira-kira yang menjadi prioritas untuk dikerjakan sebagai pengabdian ini apa Ibu? Oke, jadi prioritas utama yang kita fokuskan pada pengabdian kali ini adalah desain dari kawasan UMKM. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan RAB, rencana anggaran biaya dari pembangunan kawasan UMKM tersebut. Ya, jadi tadi itu ya prioritas utama yang akan dilakukan pada kegiatan pengabdian kali ini adalah perencanaan desain. Kemudian kita akan hitung berapa RAB dari rencana atau desain tersebut. Kemudian kita akan tanya ke Bu Asri, kira-kira langkah atau tahapan yang akan kita lakukan pada kegiatan pengabdian ini apa? Oke, baik. Jadi perencanaan pada umumnya ya. Tadi konsep besar itu kita sudah dapat informasi kan dari user keinginannya apa begitu. Kemudian untuk langkah perencanaan seperti biasa, yang pertama kita survei lokasi, kita mengetahui seperti apa kondisi tanah gitu ya. Kemudian topografinya seperti apa, itu informasi yang kita peroleh dari kegiatan survei. Kemudian yang kedua adalah pengukuran ya. Kemudian setelah pengukuran itu nanti kita akan menuangkan ke dalam gambar ukur ya. Nanti outputnya adalah situasi proyek. Nah, kemudian dari gambar situasi itu nanti menjadi masukan gitu ya, menjadi data utama ketika kita mendesain. Nah, ini kalau informasi dari user dalam konteks ini nanti kita akan mendesain ada lapak UMKM. Jadi lapak UMKM ini mungkin bentuknya nanti seperti ruko gitu ya, ada bangunan berjejer, kemudian ada lapangan parkir gitu. Jadi nanti dari gambar situasi selanjutnya kita olah di mana penempatan ruko tadi gitu ya, kemudian di mana penempatan lapangan parkir. Kemudian setelah desain nanti kita masuk ke rencana anggaran biaya. Nah, menyusun rencana anggaran biaya ini juga sama ya seperti penyusunan RAB pada umumnya gitu. Jadi kita mengidentifikasi dulu ya list of activity gitu. Kira-kira pekerjaan apa saja yang ada di sini gitu ya. List of activity tadi itu nanti akan selanjutnya kita olah menjadi RAB gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan ya apa yang akan kita lakukan. Jadi salah satunya adalah kegiatan pengukuran. Kemudian kita mau tahu sebetulnya untuk mendesain sampai menghitung RAB ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama. Kita coba tanya ke Pak Soleh sebagai salah satu tim pengabdian. Oke Pak Soleh, kira-kira untuk menyelesaikan desain sampai menghitung RAB ini membutuhkan waktu berapa lama ya Pak? Kalau waktu sih tergantung, karena ini berurutan ya Ibu ya. Jadi proses pengerjaan berurutan dari mulai desain, kemudian sampai ke RAB ya mungkin sekitar sebulan sampai 2 bulan lah gitu ya, karena tidak bisa dikerjakan RAB dulu kalau desainnya belum ada. Jadi memang ini tim pengabdian ini saling bekerja sama sebenarnya ya dalam proses membuat laporan maupun hasilnya seperti itu gitu. Kemudian kita mau tahu sebenarnya apa latar belakang atau yang mendasari rencana pengembangan kawasan di daerah ini. Kita tanya langsung ke Pak Kades. Di sini sudah ada Pak Kades. Mendasari di masa pandemi ini untuk menggerakkan ekonomi yang ada di wilayah kami, yaitu di 2 dusun, di Dusun Banyurep dan Dusun Susuan. Ini karena potensi alamnya bagus dan nantinya akan dibikin tempat parkir dan UMKM, yaitu untuk menggerakkan ekonomi yang ada di wilayah 2 dusun ini. Karena memang ini potensinya ada, dekat dengan PT Indonesia Power, wisata ziarah. Ini harapan kami nanti bisa ada embrio usaha muatan lokal yang kaitannya itu tadi masakan-masakan tradisional yang ada di wilayah setempat kan seperti itu.
Terima kasih Bapak. Oke, kemudian kita akan tanya ya dengan mahasiswa yang sudah terlibat dalam kegiatan ini, sebenarnya apa yang mereka lakukan dan bagaimana kesan mereka mengikuti kegiatan pengabdian ini. Di sini sudah ada Seva dan Vian. Kita coba tanya-tanya. Iya, ini Seva dan Vian tadi habis ngapain di sini? Tadi kami di sini bantu buat mengukur luas lahan di sini buat proyek yang akan dibuat. Ya, jadi seperti yang tadi Vian katakan, kita mengukur tanah existing yang ada di sini. Untuk kesannya sendiri sangat menggembirakan ya. Jadi kita bisa tahu langsung lah proyek yang ada di masyarakat. Apalagi kan kita kan pengabdian. Nah, pengabdian kan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, di mana salah satunya kita harus memberikan feedback kepada masyarakat. Ya, untuk kesannya sih seru aja sih. Kita bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa merasakan langsung lah kegiatan di proyek itu seperti apa. Ya, jadi itu ya kegiatan pengabdian kita pada hari ini. Jadi kita sudah berdiskusi dengan perangkat desa tentang kebutuhan masyarakat Desa Delik. Kemudian kita sudah survei ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan kita sudah tanya-tanya tentang apa yang akan kita lakukan, langkah apa yang kita lakukan selanjutnya. Demikian video pengabdian pada kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi dan manfaat. Kita ketemu lagi dalam video pengabdian selanjutnya. Ya, jadi setelah selesai kegiatan pengabdian, kita makan siang bersama perangkat Desa Delik. Jadi kita menuju ke warung makan Bu Suratni yang ada di Karanglo. Nah, ini menu khasnya ada gulai kambing, mangut, empal daging, opor ayam kampung, dan salah satu yang jadi juaranya adalah tumpang koyor. Nah, kemudian kita pulang bawa oleh-oleh, ada salah satu warung makan lagi khas di daerah Tuntang, apalagi kalau bukan rumah makan ayam Bu Toha. Ini jangan lupa ya, mampir jika kalian ke daerah Tuntang. Demikian, terima kasih kepada Sekolah Vokasi Universitas Ponorogo dan masyarakat Desa Delik. Sampai jumpa.